Ya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai Anda salah di dalam perjalanan hidupmu. Oke, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari narasumber bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mendengarkan sebuah pesan dari Tuhan sehingga dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oke, kita sambut Sri Indayani. Selamat malam. Ya, malam Bapak. Ibu Indah, selamat malam, Mbak Indah. Ya. Ya, malam. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Ini Ibu Indah ini kalau lihat dari wajahnya sepertinya kayak baru umur belasan tahun, 17, 18. Puji Tuhan. Tapi ternyata sudah mendekati 40 loh. Ya. Ini luar biasa ya, karena kuasa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami Tuhan. Ya, sukacita. Jadi dari wajahnya terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Wajah bersinar itu bukan karena dicuci pakai air. Kalau dicuci pakai air itu cuma menghilangkan daki, menghilangkan debu. Tapi kalau wajah dicuci pakai darah Tuhan, nah itu bersinar, ada sinar yang terpancar dari wajahnya. Itulah sinar kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih Mbak Indah pada malam hari ini. Anda sudah hadir di channel kami dan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Silakan Anda saksikan dengan lengkap mulai dari latar belakang supaya kami semua dikuatkan dan diberkati. Oke Mbak Indah, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf untuk waktunya. Dan shalom buat teman-teman semuanya. Luar biasa saat ini saya bisa ada di sini, saya bergabung di program ini. Semua karena kesempatan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya bersaksi buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Indayani, saya biasa dipanggil Indah. Saya anak nomor 1 dari 2 bersaudara. Kehidupan keluarga saya basicnya antara Kristen, papa saya Kristen, mama saya Muslim. Dalam kehidupan mengikuti dua keyakinan, papa dan mama, waktu sebelum saya mengenal Yesus, saya seorang Muslim. Sampai saya bilang sama mama, sama papa, saya bilang waktu itu, kok mama sama papa berbeda gitu. Terus saya harus ikut mana? Saya bilang gitu, itu waktu saya masih kecil. Kemudian semakin saya bertumbuh, saya akhirnya mengikuti agama dari mama saya, seorang Muslim. Saya mengikuti ajaran Muslim, saya sholat, saya ngaji, bahkan waktu di TK pun saya ikut pengajian, ikut les ngaji, saya ikut. Dan saya jalani semuanya sesuai dengan aturan agama Muslim waktu itu. Kemudian setelah saya TK, saya Muslim, SD pun saya Muslim. Tetapi setelah saya masuk SD, saya dimasukkan sama papa saya di sekolah Katolik. Waktu SD saya masuk sekolah Katolik, dan barulah saya mengenal wajah Tuhan Yesus. Saya mengenal wajah Tuhan Yesus dari foto-foto di kelas, dari kantor guru, saya melihat gambar Yesus, Tuhan Yesus. Saya juga melihat salib, saya melihat gambar Bunda Maria karena saya di sekolah Katolik. Singkat, waktu SD, saya masih biasa saja, saya tetap menjalankan rutinitas saya sebagai muslimah. Lalu setelah saya SMP itu biasanya keingintahuannya besar gitu. Ingin tahu Yesus itu siapa? Yesus itu apa? Yesus itu kok tangannya berlubang gitu. Yesus itu kok matinya disalib gitu. Saya ingin tahu, dan kebetulan waktu SMP itu guru saya mulai memperkenalkan tentang pengajaran agama, tentang silsilah Tuhan Yesus. Di situ baru saya mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Singkat cerita,
Saya mengerti, saya mulai suka dengar lagu rohani. Saya mendengar lagu-lagu rohani, mengikuti, saya catat lirik-liriknya karena saya menyukai lagu-lagu itu. Lalu singkatnya, saya coba tanya sama papa saya yang Kristen, saya tanya, "Pak, gereja yang bagus di mana?" Saya tanya begitu sama papa saya. Papa saya waktu itu gerejanya di GPIB, dan saya diajak ke GPIB waktu itu sama papa saya. Pertama kali saya masuk gereja itu GPIB di daerah Jakarta Pusat. Lalu setelah saya masuk gereja itu, keesokan harinya saya terus bertanya, saya terus menyukai lagu-lagu rohani, saya terus menyanyikan lagu-lagu rohani, saya menyukai, sangat menyukai. Gak lama kemudian, saya berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus itu bisa keluar nggak ya? Tuhan Yesus itu bisa datang nggak ya? Saya bilang begitu. Dalam posisi saya, keadaan saya masih anak-anak waktu itu, berumur sekitar 10 sampai 11 tahun. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus. Lalu singkatnya, saya berdoa waktu itu. Saya berdoa di kamar, saya diam, saya termenung. Tiba-tiba setelah saya termenung, saya sambil menyanyikan lagu rohani, saya termenung. Tiba-tiba ada cahaya terang datang menemui saya di depan mata saya persis. Dan setelah cahaya itu menyinari seisi kamar saya, seisi ruangan saya, cahaya itu terang sekali. Tampaklah sosok yang menurut saya itu luar biasa, terangnya luar biasa, wajahnya berseri-seri, wajahnya sukacita, saya melihat di situ. Dan teringatlah saya kepada gambar-gambar yang saya lihat di sekolah saya. Dan saya bilang, apa iya itu Tuhan Yesus? Apa iya itu Tuhan Yesus? Saya bilang begitu. Lalu tidak lama Tuhan Yesus datang di depan saya. Bahkan dia datang bersama 2 orang malaikat. Dia datang menemui saya di depan mata saya, persis di depan mata saya. Lalu tanpa dia berkata-kata, dia hanya mengulurkan satu buah buku yang tebalnya tebal dan besar, ukurannya besar seperti kamus bahasa Indonesia yang hardcovernya tebal itu. Saya diberikan buku itu. Awalnya saya tidak tahu itu buku apa, karena saya belum pernah lihat itu buku apa. Lalu Tuhan Yesus memberikan saya buku itu, dan saya menerima buku itu. Ketika saya menerima buku itu bertuliskan Alkitab. Di situ baru saya menerima kitab itu. Lalu setelah saya menerima, Tuhan Yesus tersenyum kepada saya. Tuhan Yesus tersenyum, hanya tersenyum, tanpa berkata apapun, hanya tersenyum dia. Cuman senyuman itu sampai saat ini masih saya rasakan sukacita sekali, gitu. Damai sekali saya melihat senyuman itu. Sampai kemudian Tuhan Yesus tersenyum dan dia membalikan badannya kembali dan dia meninggalkan saya lagi. Dan di situ kembali saya berada dalam posisi saya dan masih memegang Alkitab, memegang Injil itu, dan cahaya di ruangan saya itu sudah seperti semula. Pada saat itu saya bangun, saya bingung, saya mencari gambar Tuhan Yesus di buku, dan saya baru percaya kalau itu benar-benar Tuhan Yesus datang buat saya. Dan saya percaya bukan kebetulan gitu, Tuhan Yesus ada, kok Tuhan Yesus ada gitu. Padahal selama ini saya bilang, saya mau ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan. Waktu saat itu dia datang di dalam saya dan dia memberikan saya Injil itu. Pas saya bangun, saya mencari Injil itu, ternyata tidak ada. Saya tidak dapat Injil itu, tapi saya masih ingat itu tulisannya bernama Alkitab. Lalu besoknya saya meminta papa saya membelikan saya Alkitab yang besar dan saya membacanya. Next, setelah saya membaca, saya semakin rindu terus membaca firman, menyanyi lagu rohani. Sampai lalu saya bilang sama papa,
di dekat rumah sini ada tidak Pak gereja? Karena saya mau ke gereja sendiri, saya mau sekolah minggu. Saya bilang begitu sama papa saya mau sekolah minggu Pak. Papa saya bilang, oh ada gereja. Kebetulan tidak jauh dari rumah papa dulu. Akhirnya saya rajin, saya pergi sendiri sekolah minggu dan saya di situ, walaupun saya masih kecil waktu itu, tapi saya ingat banget bagaimana saya begitu semangatnya. Saya bangun, saya langsung mengambil kitab saya langsung pergi ke gereja. Dan di situ saya juga melayani Tuhan dengan bawa kolektan. Saya sudah diajarkan untuk membawa kolektan, untuk melayani dari kolektan seperti itu. Dan singkatnya lagi, setelah saya rajin sekolah minggu gitu, papa saya memberikan saya, dia bilang, Indah, sudah waktunya kamu dibaptis. Kalau kamu memang benar-benar ingin ikut menjadi Kristen, dibaptis. Apa itu dibaptis? Aku bilang begitu sama papa. Orang Kristen kalau belum dibaptis belum afdol, kata papa. Lalu ya sudah, akhirnya saya dibaptis waktu saya kelas 3 SMP dan waktu itu karena gereja papa saya GBIB, jadi saya masih dibaptis Percik waktu itu. Lalu setelah saya baptis Percik, saya semakin lagi mengikut Tuhan Yesus, saya semakin tindu sampai kemudian saya beranjak SMA. Dan waktu SMA, saya terus melayani Tuhan, puji Tuhan. Saya terus melayani Tuhan, saya terus cari tempat ibadah, saya terus rindu untuk melayani Tuhan. Pokoknya saya pingin gitu, lebih terus lagi mengejar Tuhan gitu. Sampai akhirnya saya waktu SMA, saya kembali Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Saya bergabung di Gereja Bethel Indonesia. Dan di situ puji Tuhan, kakak-kakak rohani saya memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Kakak-kakak rohani saya lebih memberikan saya lagi kekuatan, motivasi, kenapa kita harus mengikuti Yesus. Apa yang akan kita dapat saat kita mengikuti Yesus? Apa yang kita rasa saat kita menemukan Kristus dalam hidup kita? Waktu SMA itu semakin saya semakin memperdalam, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali dibaptis, yaitu baptis Islam. Puji Tuhan, saya sudah dibaptis Percik, saya dibaptis Islam, dan semenjak dibaptis Islam, Tuhan Yesus terus berkarya buat saya. Tuhan Yesus terus ada buat saya. Tuhan Yesus terus ada mendampingi saya. Sampai saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Di situ saya merasa, oh ternyata dulu saya waktu kecil saya belum kenal Yesus. Hidup saya hanya sekedar begitu-begitu saja gitu. Begitu juga dengan kedua orang tua saya, terutama mama saya yang masih Muslim. Saya juga melihat kehidupannya masih begitu-begitu aja waktu itu kan. Masih belum percaya Tuhan gitu. Puji Tuhan, terus saya melayani Tuhan, terus rindu sama Tuhan. Akhirnya saya menikah juga di GBI, dan saya diberkati di GBI, dan saya luar biasa bersyukur karena Tuhan Yesus terus ada buat saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Apapun yang saya hadapi, Tuhan Yesus selalu ada buat saya. Sampai kemudian setelah saya menikah di gereja tahun 2012, saya menikah di GBI. Saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Setelah saya menikah, saya pernah mengalami down. Saya mengalami kemunduran. Saya mengalami kemunduran karena waktu itu saya berada dalam zona yang nyaman. Memang benar kata firman, zona yang nyaman itu menjatuhkan kita. Setelah saya menikah, saya ternyata bukan semakin dekat dengan Tuhan, malah saya mencoba untuk jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah saat teduh,
Saya tidak pernah, apalagi melayani Tuhan, saya sudah tidak pernah setelah saya menikah. Dan saya merasa waktu itu hidup saya lagi nyaman-nyaman aja. Saya merasa hidup saya tidak butuh Tuhan. Jadi ya saya jalanin hidup saya yang saat itu sedang nyaman, sedang enak gitu, tidak ada masalah, tidak ada problema, tidak ada kekurangan apapun gitu. Sampai akhirnya kembali lagi saya diingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan saya lagi. Saya akhirnya saya terpuruk dan Tuhan Yesus tegur saya. Saya terpuruk dan saya merasa memang saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Memang saat saya mencoba, saya mampu dengan kekuatan saya tidak mampu. Kalau tanpa Tuhan Yesus saya tidak mampu. Tanpa Tuhan Yesus apapun yang aku punya sepertinya sia-sia, hampa, cuma sekedar lalu saja gitu. Kesenangan yang lalu, kesenangan cuma sesaat gitu. Cuman kesana selanjutnya aku mengalami kesepian, aku mengalami tidak sukacita, aku mengalami apa aja merasa kurang, apa aja aku tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki. Next, kemudian setelah Tuhan tegur saya lewat setiap masalah yang datang dalam hidup saya, Tuhan tegur saya sampai saya kembali kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya, bahkan saat saya tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Saat saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bahkan saya berpikir apa saya pindah lagi ke Muslim gitu, karena keluarga saya kebetulan banyak yang Muslim. Saya sempat berpikir waktu itu pingin masuk Muslim lagi gitu. Saya pingin sholat lagi, saya pingin ini lagi, itulah. Sampai saya berpikir seperti itu karena waktu itu saya tidak ada sukacita sama sekali waktu saya berada dalam pergumulan saya, tapi Tuhan terus mengingatkan saya kalau tanpa Dia saya tidak berarti, tanpa Dia saya tidak kuat. Gitu. Jadi itulah kehidupan saya dari saya TK, SD, SMP, SMA. Saya benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya menikah di dalam Tuhan dan sampai saat ini saya mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan buat saya. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, Tuhan sediakan buat saya. Walaupun itu harus saya hadapi dengan berbagai tekanan, dengan berbagai situasi yang tidak mengenakan, tetapi Tuhan kasih saya kekuatan selalu. Dan saya juga mau sampaikan kepada teman-teman, kalau bukan suatu kebetulan saya ada bersaksi di sini, Tuhan Yesus ingatkan saya lagi kalau Tuhan Yesus pernah datang buat saya. Dan saya kembali diingatkan dulu, kemarin, dan sampai saat ini. Tuhan Yesus selalu bersama dengan saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus selalu setia sama saya. Apapun badai yang saat ini saya hadapi, bahkan saya saat ini sedang bergumul dengan permasalahan saya yang bisa dibilang saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Begitu banyak tekanan dari orang tua, dari teman-teman, dari suami sekalipun, begitu banyak tekanan tentang rumah tangga saya. Tetapi saya percaya kalau dulu Tuhan Yesus pernah datang dalam hidup saya, menyelamatkan saya, memberikan saya sukacita dan sejahtera. Dan saya percaya melalui program ini, saya kembali diingatkan, saya kembali diberkati bahwa Tuhan Yesus ada selalu buat saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Kalau dulu pun saya belum mengenal Dia, dan sampai saya pernah mau meninggalkan Dia, Dia tetap setia.
ada buat saya, menemani saya. Begitu banyak mukjizat waktu saya melahirkan, Tuhan Yesus sediakan apa yang saya butuhkan dengan biaya lahiran yang luar biasa, yang saya sempat berpikir mustahil saya mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya operasi saya, operasi anak saya. Rasanya mustahil saya mendapatkan biaya sebesar itu, tapi Tuhan sediakan semuanya itu. Tuhan tidak biarkan saya mengemis kemana-mana, meminta pinjaman, gitu. Tapi Tuhan Yesus sediakan semuanya tepat pada waktunya. Setelah begitu juga dengan mukjizat lain yang datang dalam hidup saya, yang saat ini terutama saya sedang bergumul untuk rumah tangga saya percaya juga mukjizat dari Tuhan pasti terjadi dalam rumah tangga saya. Saya percaya Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan saya, walaupun saat ini suami saya sedang tidak ada bersama dengan saya, sedang mengalami masalah dengan rumah tangga kami, tapi aku percaya apa yang sudah terikat di bumi pasti terikat di surga, dan aku percaya Tuhan Yesus akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Demikian mungkin sekian kesaksian saya. Saya mau ingatkan sama teman-teman, kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Apapun keadaan kita, apapun tekanan kita hadapi, apapun salib yang kita pikul saat ini, apapun masalah yang kita bawa saat ini, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus tidak pergi, Tuhan Yesus tidak membiarkan buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kesaksian saya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, yang saat ini sedang dalam keadaan down, dalam titik terendah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia sanggup memulihkan kita apapun keadaan kita saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Baik, terima kasih buat Mbak Indah yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Dan linknya kami taruh di live chat. Ya, silakan teman-teman yang ingin bergabung dan ingin berdiskusi dengan Mbak Indah, silakan. Karena kita buka ruang diskusi, seperti yang saya sampaikan, konsepnya tetap sama, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghina. Kita berdiskusi yang santun, yang sopan, intelektual, bermartabat, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan, ya. Dan saya tidak mengizinkan untuk kita berdebat, ya. Silakan kalau Anda ingin berdiskusi, ingin tambah pengetahuan, silakan. Tapi kalau untuk berdebat, ya bisa cari link yang lain saja. Karena menurut saya berdebat itu tidak akan mendatangkan manfaat. Ya, hanya mendatangkan kesombongan, bahkan kadang-kadang cenderung untuk memaksakan diri, memaksakan pendapat, dan ingin supaya dilihat orang bahwa dia adalah seorang yang luar biasa, ya. Oke, sebelum kita masuk ke ruang diskusi, saya mau bertanya sedikit. Jadi Mbak Indah punya orang tua, kawinnya secara apa, Mbak Indah? Secara Muslim, Mbak. Secara Muslim. Iya. Tapi Papa tetap menjalankan imannya. Ya, jadi setelah Papa itu awalnya dari keluarga Kristen. Kalau Mama dari keluarga Muslim. Cuma waktu mereka menikah, mereka mungkin mengalah mungkin saling mengalah aja gitu Pak. Jadi waktu mereka nikah, mereka Muslim, tapi setelah mereka memilih untuk berumah tangga masing-masing. Gitu, Pak. Oh, masing-masing. Iya. Cuma waktu menikah secara Muslim. Iya, Muslim. Mbak Indah tahu nggak kenapa kok Papa menikah secara Muslim? Apa karena
diajak oleh mama atau dipaksa apa bagaimana pada waktu itu? Kebetulan kalau dari keluarga saya sendiri, rata-rata pernikahan keluarga saya memang begitu, Pak. Muslim dapat Kristen, Kristen dapat Muslim gitu. Makanya pas papa saya menikah, saya juga agak aneh gitu dengan keluarga saya, selang-seling begitu. Rata-rata pernikahannya begitu, Pak. Tapi ya saling menghormati sih, saling menghormati. Kalau alasan Gitu papa ya. saya sih, ya mungkin waktu itu karena keluarga dari mama lebih banyak, jadi mengikuti keluarga mama. Hmm. Nah, setelah papa kembali ke Kristen, mama tidak marah apa bagaimana? Oh tidak, Pak. Tidak. Tidak. Jadi Tidak. orangnya moderat ya. Iya, Pak. Oke. Terus setelah Mbak Indah masuk Kristen, bagaimana reaksi mama atau reaksi keluarga? Reaksi mama sih nggak pernah masalah, mama nggak masalah. Hmm. Membiar tergantung kitanya aja bagaimana menjalaninya, yang terbaik aja buat kita. Apalagi waktu saya awal kan saya dari SD itu kan belum mengerti sebenarnya ya Pak, untuk pilihan saya harus milih apa gitu kan. Yang bisa dibilang hanya ikut-ikutan. Kalau saya ngaji, ikut-ikutan ngaji. Ada saudara saya datang, ngaji, ikut ngaji saya gitu. Gitu. Jadi kalau Gitu untuk ya. mama sendiri, papa sendiri juga nggak bermasalah begitu. Baik, baik, baik. Terus adik-adik ikut siapa sekarang? Ikut Kristen apa masih tetap atau ikut ini Muslim? Saya anak pertama dari 2 bersaudara, kebetulan saya dua-duanya ikut Bapak, Pak. Oh, dua-duanya ikut Tuhan Yesus ya, Ikut percaya Bapak. Tuhan Yesus Iya, ya? ikut Tuhan Yesus. Iya. Hmm. Ya, 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 puji Tuhan. Artinya semuanya itu berdasarkan karya Tuhan ya. Iya, Pak. Oke, saya sedikit mau bertanya kepada Mbak Indah, kalau dulu di Muslim, apa yang Mbak Indah rasakan di dalam menjalankan agamanya, syariatnya, atau sholat, apa yang dirasakan pada waktu itu? Waktu saya seorang Muslim, karena waktu itu saya masih anak-anak, masih SD, SMP ya Pak. Jadi tidak merasakan apa-apa, layaknya anak-anak aja, ikut-ikutan, begitu aja Pak. Cuman rasanya ya biasa aja, nggak ada rasa apapun, nggak ada sukacita, nggak ada ya nggak ada kedamaian, biasa aja lah Pak, menjalankan rutinitas aja seperti itu. Jadi setelah waktu Tuhan Yesus menampakkan diri itu usia berapa itu? Saat kapan itu? Tahun berapa? Sekitar tahun 1999 itu Pak. 1999. Ya. Itu saat waktu Tuhan Yesus menampakkan diri ya. lewat mimpi itu saat kelas berapa di sekolah waktu itu? Sudah mau lulus sepertinya Pak, sudah mau lulus. Mau lulus SMA. Iya. Oh, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Iya. Jadi waktu dikasih Alkitab, setelah itu Mbak Indah baca, terus bagaimana? Setelah baca Alkitab, apa yang terjadi di dalam hidup Anda? Apa yang Anda rasakan? Sampai mau memilih Tuhan Yesus. Iya, awalnya kan karena saya baru melihat gambar Tuhan Yesus itu kan di gambar-gambar di sekolah itu, Pak. Sampai kemudian saya bertemu Tuhan Yesus datang di depan saya sampai memberikan firman, memberikan Alkitab. Saya membaca, waktu itu saya mulai membaca dari kitab Mazmur. Dan di situ saya baca pelan-pelan, ternyata di Mazmur itu banyak janji-janji Tuhan, banyak yang Tuhan sampaikan sama kita gitu. Waktu dulu saya di Muslim, saya tidak menemukan itu, begitu Pak. Saya tidak menemukan seperti janji-janji itu, begitu loh Pak. Pernah baca Al-Quran? Pernah. Sampai tamat apa?
Kalau sampai tamat saya sudah lupa ya Pak, karena ya puji Tuhannya saya juga bingung Pak, maksudnya pas saya baca, dulu saya rajin mengaji, saya sholat gitu, saya hafal baca-bacaan ayat firman, ayat Al-Quran itu saya hafal. Tapi begitu saya lebih menyukai lagu rohani, saya lebih tahu Kristus, Yesus, saya udah lupa, blank semua dengan itu semua Pak. Blank semua ya? Iya, sudah blank benar-benar sampai saat ini pun tidak ada satupun yang saya ingat gitu. Nggak ada satupun yang nyangkut di otak saya, di pikiran, di otak saya tentang Quran itu nggak ada satupun yang menyangkut, satupun nggak ada. Udah blank semua, udah nggak ada yang saya ingat gitu. Baik. Karena mungkin waktu itu masih ikut-ikutan itu gitu loh. Jadi saya sekedar baca, sekedar ngaji, saya hafal, saya pulang ngaji, udah gitu aja rutinitas. Iya. Jadi pengaruh dari kuasa Roh Kudus itu begitu kuat ya, sehingga pada waktu berjumpa Tuhan, sehingga Mbak Indah segera memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus ya? Iya, benar Pak. Jadi tepatnya itu ikut Tuhan Yesus itu tahun-tahun berapa? Ikut Tuhan Yesus tepatnya itu tahun berapa? Percaya Tuhan Yesus? Mungkin waktu saya SMA kali ya Pak. Waktu saya SMA itu saya benar-benar sudah, semenjak saya masuk GBI mungkin ya Pak, karena GBI itu kan semangat begitu ya, kalau memuji Tuhan kan semangat begitu kan, semangat begitu, juga ada lompat-lompat lah, kalau lagu-lagunya juga riang-riang kayak lagu-lagu anak muda. Di situ saya mulai benar-benar memutuskan ikut Yesus gitu di situ. Jadi sekitar tahun 2002 Pak. Iya, puji Tuhan ya, luar biasa. Iya, karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih buat semuanya, ya, doa kami buat Anda semua. Bagi Anda yang ingin mendukung Ibu Indah, silakan, kami sudah cantumkan nomor rekeningnya di bawah layar deskripsi. Silakan teman-teman kita dukung, dan terima kasih juga buat Mbak Indah yang sudah hadir, yang sudah bersaksi, yang sudah bisa menguatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang pada malam hari ini. Doa kami buat Mbak Indah semakin kuat, semakin setia, dan semakin mengalami Tuhan. Ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak Indah. Sama-sama Pak. Oke, buat semuanya sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus sumber kehidupan memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita.